Saya Raden dari Universitas Pelita Bangsa. Hari ini kita bakalan bahas nih topik penting banget ya, yaitu mengenai kesehatan bank dan rahasia bank. Kenapa sih ini penting? Karena bank itu bukan cuma tempat simpan uang, tapi juga untuk ekonomi kita. Bayangin aja nih, kalau banknya nggak sehat, uang nasabah bakalan bisa hilang gitu. Bisnis bisa macet, ekonomi negara juga bisa berantakan gitu. Jadi ya benar-benar kita harus benar-benar merhatiin banget tempat kita nyimpan uang di bank mana gitu. Jadi tunggu apa lagi, yuk kita lanjut aja ke materinya. Jadi apa sih kesehatan bank itu? Kesehatan bank itu artinya kemampuan bank untuk menjalankan operasionalnya sehari-hari dengan lancar gitu, aman dan sesuai aturan. Kalau bank sehat berarti uang nasabah juga aman gitu. Jadi gimana cara tahu bank itu sehat? Bank Indonesia itu dulunya pakai sistem CAMELS. CAMELS ini merupakan singkatan dari kapital, aset, manajemen, earnings, dan liquidity. Tapi sekarang Indonesia pakai sistem RGC nih. RGC itu singkatannya dari Risk Profile, Good Corporate, Governance, Earning, dan Capital. Jadi risk profile itu sendiri yang ukur seberapa besar resiko banknya, kayak resiko kredit, pasar, dan likuiditas. Itu sedangkan good corporate governance itu kayak tata kelola, manajemen yang bersih atau enggak gitu. Dan earnings itu seberapa besar, banyak, dan untungnya bank gitu. Dan yang terakhir kapital. Kapital itu sendiri seberapa kuat modal bank gitu. Untuk menahan kerugian seperti itu. Karena bank pegang uang orang banyak, kalau nggak diawasi bisa kayak kasus-kasus masa lalu gitu, kayak krisis 1998, banyak bank yang kolaps, uang rakyat juga ikutan hilang gitu. Jadi dengan si sistem RGS ini, Bank Indonesia gitu bisa lebih cepat untuk mendeteksi masalah dan mencegah krisis gitu. Singkatnya RGC itu menilai seberapa besar resiko bank, seberapa baik manajemennya, seberapa besar keuntungannya, dan seberapa kuat modalnya. Semua ini penting supaya bank kuat menghadapi masalah ekonomi. Kita lanjut ke rahasia bank ya. Jadi apa sih rahasia bank itu? Rahasia bank itu adalah semua rahasia dan informasi tentang nasabah kayak saldo, transaksi, dan data pribadi yang wajib dirahasiakan oleh bank itu sendiri gitu. Di sini juga ada hukum yang mengatur rahasia bank. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yaitu singkatnya bank nggak boleh sembarangan kasih info nasabah ke pihak lain gitu. Adapun di sini sanksi ya, kalau banknya sembarangan membocorkan rahasia atau data gitu, ada sanksi pidananya nih, bisa dipenjara sampai 2-7 tahun dan denda sampai 15 miliar rupiah loh. Jadi bank harus bener-bener banget gitu ya buat ngejaga kepercayaan nasabahnya gitu. Jadi kebocoran dan rahasia bank itu serius banget gitu, bisa dimanfaatin buat pencurian data, penipuan, bahkan sampai kejahatan keuangan. Ada nih kayak contoh kasus nyatanya ya, misalnya pada tahun 2020 bank di Amerika ada yang bocorin data nasabahnya gitu. Akhirnya mereka didenda ratusan juta dolar gitu. Seserem itu. Tapi di sini juga ada beberapa pengecualian ya, kayak rahasia bank itu boleh dibuka asal dalam kondisi tertentu nih, kayak untuk keperluan perpajakan, untuk kasus hukum pidana. Kalau ada izin dari nasabah juga bisa dibuka, dan untuk yang terakhir untuk ahli waris yang untuk nasabah yang sudah meninggal gitu. Jadi kesimpulannya menurut saya kesehatan bank itu penting buat melindungi uang kita gitu. Rahasia bank menjaga privasi dan keamanan data kita. Kalau kamu mau simpan uang, pilih bank yang sehat dan terpercaya ya, yang sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK gitu. Ya, menjaga kesehatan bank itu nggak cuma tugas pemerintah dan bank aja gitu, tapi juga tugas kita sebagai nasabah. Kita harus lebih cerdas, milih bank yang lebih sehat, lebih aktif, lebih memahami informasi keuangan gitu, dan ikut menjaga ekosistem perbankan supaya tetap stabil gitu. Dan soal rahasia bank, saya rasa sih di zaman digital kayak gini ya, kayak sekarang ini, keamanan data itu benar-benar jadi kunci gitu. Keren banget ya, karena
sekali data kita bocor akibatnya bisa panjang gitu, kayak pencurian identitas atau penipuan online. Makanya nih saya pribadi sih milih bank yang udah punya reputasi bagus ya dalam menjaga kerahasiaan nasabah. Jadi intinya sih kesehatan bank itu sama dengan jaminan aman uang kita gitu. Dan rahasia bank itu sama dengan jaminan aman dan data pribadi kita gitu. Jadi jangan asal pilih bank ya, harus benar-benar teliti buat kita nyimpan uang kita gitu. Jadi kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, supaya kamu gak ketinggalan info penting lainnya. Sampai ketemu di video berikutnya.